Ya Abu Nawas, kau bilang paling mudah ikhlas. Iya, contohnya apa? Oh gampang contohnya. Aku mau tanya kau tiap hari buang hajat nggak? Ya buang. Pernah nggak dipikirin berapa berat yang dikeluarkan? Enggak, itu ikhlas. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan tadhiran lil qulub wa tazkiyatan lin nufus wa takfiran lil dhunub wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah habibina wa habibi qulubil mu'minin sayyidina wa qurrata a'yunina Muhammad وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد أقول إليكم تحية الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita syukur kepada Allah karena kita diundang dalam perjamuan Allah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fa in du'itum fa innakum fi dhiyafatillah wa ahli karamatih." Jika kalian masuk dalam bulan Ramadan, kalian menjadi tamunya Allah dalam perjamuannya. Dan kalian dijadikan hamba-hamba yang mulia. Satu, kita menjadi tamunya Allah di bulan ini. Yang kedua, Rasul mengatakan Allah berikan kemuliaan kita. Syukur kita sudah masuk hari yang ke-10. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia yang mendapatkan bonus dari firman-Nya Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ramadan atau Ramadan adalah dari akar kata Ramad, artinya siddatul hararah. Waktu kita sekolah di Timur Tengah, baik di Mesir maupun di Riyadh, dulu itu kalau Ramadan panasnya antara 45 derajat sampai 50. Kita nggak bisa membayangkan kalau kita jalan 200 meter saja, itu perasaan susah napas karena panasnya. Dan kalau tidak ada itu, sekali lagi, kalau tidak ada itu, maka kurma nggak matang. Jadi hikmah dari apa? Panasnya, teriknya itu untuk mematangkan apa? Kurma. Ibu-ibu juga begitu, nggak usah pakai facial lagi. Buka jendela mobil, keluarin mukanya, 5 menit aja, mayar-mayar itu, subhanallah. Panas. Mengapa Ramadan? Karena Allah ingin mematangkan rohani kita. Dan janji Allah, kuturunkan seluruh malaikatku dan kubanggakan kepada malaikatku, itu hambaku. Untuk itu, sebagai tamu, kita merujuk kepada pembicaraan Imam Ali. Kata Imam Ali, puasa itu memiliki 3 tingkatan sehingga kita masuk orang-orang yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Karena bulan ini
Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam apa? Quran. Nggak ada, coba lihat Rajab, Sya'ban, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada nggak dalam Quran? Nggak ada. Yang ada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hanya satu-satunya. Dan bulan ini namanya banyak. Coba kita hitung. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Barakah, Syahrul Itqu minan nar, Syahrul Du'a, Syahrul Istighfar, Syahrul Quran, Syahrul Nuzulul Quran, Syahrul Lailatul Qadar, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam. Banyak sekali, belasan. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha, untuk mendapatkan getaran para malaikat yang turun itu, makanya Lailatul Qadar itu dijadikan di belakang. Karena apa? Agar rohani kita mampu menyambut tamu agung itu. Dipersiapkan, tamu sudah pasti datang. Sudah pasti. Kapan datangnya? Menurut Rasulullah mulai 10 terakhir. Sudah pasti itu datang. Nah, untuk kita menyambut itu harus ada amalan yang klop dengan turunnya para malaikat. Nah, untuk itu Imam Ali mengatakan ada 3 tingkatan itu manusia ketika puasa. Yang pertama, saumul butun, puasa perut. Saya tidak bicara tentang pahala. Urusan pahala urusan siapa? Allah. Nggak ada wewenang para nabi, apalagi para ulama yang menentukan pahala, apalagi menentukan diterima dan tidak diterima. Itu bukan wewenang manusia, tapi wewenang Allah. Tapi ini ada guide. Jangan sampai puasamu itu saumul butun. Apa saumul butun? Dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologi dari fajar sampai maghrib. Hanya itu. Menurut syariat benar. Iya kan? Itu kan imsak. Menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak membatalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Benar itu secara syariat. Kalau hanya sekedar itu, mohon maaf, ular lebih hebat puasanya dari kita. Betul. Berapa minggu ular itu, kalau dia mau ganti kulit, puluhan hari enggak makan, enggak minum. Ada ikan puasa selama musim kering di Afrika. Dia membekukan dirinya di dalam tanah, enggak makan, enggak minum. Berapa lama? 8 bulan. Kita baru 14 jam ngeluh. Apalagi kalau kolaknya kurang. La ilaha illallah. Nah, oleh karena itu kita ingin naikkan itu. Kedua, namanya saumul arkan. Saumul apa? Arkan. Masukkan 7 fakultasmu itu ke dalam karantina Ramadan. Guru besarnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengawasnya langsung as-saumuli wa ana ajzibi, puasa milikku, aku yang menilainya. Siapa? Allah. Puasakan lidahmu, penciumanmu, matamu, pendengaranmu, kakimu.
tanganmu, kemaluanmu dari apa yang membatalkan pahala puasa. Ingat, bukan batal puasanya, tapi apa? Batal pahala puasanya. Contoh, bapak-bapak itu sering ngerumpi, kalau ibu-ibu enggak, insya Allah. Ya, bapak-bapak apa? Suka ngerumpi, kalau ibu-ibu enggak, diem di plester kalau Ramadan. Ketika kita menggunjing orang, batal pahala puasa kita. Ketika kita berbohong, batal pahala puasa kita. Ketika kita menipu orang, batal pahala puasa kita. Itu urusan satu lidah, apalagi lihat TikTok terus. Jangan jadikan Ramadan seperti bulan yang lainnya. Ini bulan agung. Ini bulan yang Allah turunkan seluruh para malaikatnya. Dengan kemuliaan bulan ini, Allah lipat gandakan seluruh amal ibadah. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa a'malukum fihi makbulah wa du'aukum mustajab wa anfasakum fihi tasbih wa niyamukum fiha ibadah. Nggak ada di bulan yang lain. Tarikan nafasmu dibayar dengan pahala bertasbih, tidurmu dibayar dengan ibadah. Makanya Ustadz Ali kalau ada yang tidur di masjid, biarin aja, dia lagi ibadah, ya. Apalagi tidurnya dari habis subuh sampai maghrib, masya Allah. Tidak ada yang menjamin seperti jaminan Rasulullah, doa kalian di bulan Ramadan makbul, amal ibadah kalian diterima. Untuk itu kita harus berprasangka yang baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi setelah saumul arkan itu, maka itu Nabi mengatakan, ketika Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasul, amal apa yang paling disenangi Allah di bulan Ramadan? Al-wara' min maharimillah, jaga dari sesuatu yang diharamkan Allah. Tujuh fakultas ini masuk karantina, terutama lisan. Karena lisan lurus, hati pun lurus, iman pun lurus. Kalau lisannya rusak, hatinya rusak, imannya juga rusak. Orang yang berpuasa itu seperti Imam Ja'far Shadiq menyatakan, seorang yang sakit itu adalah seseorang yang mengharapkan sembuh. Dia tidak ingin apa-apa. Waktu sakit maunya apa? Sembuh. Waktu kita sakit dibeliin buah macam-macam, waktu sehat enggak. Subhanallah. Dia tahu giliran kita nggak nafsu, ada pisang, ada apel, ada anggur, ya. Giliran kita nafsu nggak dibeliin. Begitulah ibu-ibu. Kembali lagi. Jadi orang yang sakit itu mengharapkan satu, kesembuhan. Orang yang berpuasa itu mengharapkan satu, apa? Kesembuhan lukanya, dosanya di hadapan Allah. Itu yang kita harapkan. Kayaumin waladathu ummuh, bagaikan seseorang yang baru dilahirkan oleh seorang ibunya. Naik ke puasa yang tertinggi, ini yang paling dahsyat, saumul qulub,
puasa hati. Karena hati yang baik semuanya baik, hati yang busuk semuanya rusak. Itulah khutbah Nabi memesankan faqbalu Ramadan bi taharati qulubikum. Hadapi Ramadan dengan hati yang suci. Lailatul Qadar ibarat tamu. Itu tamu sudah pasti datang. Terutama yang Rasulullah katakan dalam hadis-hadis mutawatir itu 10 terakhir. Baik dari mulai malam 19, 20, 21, 22 terus, atau 19, 21, 23, atau 19, 20, 21, 2, terserah. Yang penting terakhir itu kata Rasulullah kau jaga. Tamu pasti datang. Ada 3 kelompok yang didatangkan tamu itu. Ini analoginya. Contoh. Itu tamu datang. Udah salam-salam, assalamualaikum, kan salamun hiya hatta matla'il fajar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sayang si penghuninya itu, sekali lagi, si penghuni rumah itu gembok itu rumah. Jadi itu tamu mau masuk nggak bisa. Kata tamu, aku mencium harum dari halaman rumahmu, bahkan di rumahmu, tapi sayang engkau tutup. Itu hati orang yang baik. Tapi sayang di malam akhir Ramadan terlalu banyak bikin kue, jadi enggak ada amalan waktu apa? Waktu apa? Waktu malam hari. Dia repot, rebus ketupat, bikin kue nastar, jahit baju, ke Mangga Dua lagi, ke Pasar Tanabang. Ngapain urusan habitat dunia lagi dia masuk? Berbeda Timur Tengah dengan Indonesia. Kalau Timur Tengah di akhir kita Ramadan nggak kebagian masjid. Kalau di Indonesia nggak kebagian mall. Masjid penuh apa sepi? Allahu Akbar. Maka itu malaikat mengatakan, aku udah teriak-teriak assalamualaikum, assalamualaikum, dia lagi repot bikin nastar. Sayang nggak? Sayang. Belum tentu kita dapat Ramadan lagi. Itulah perlu kesungguhan. Dunia aja kita perlu sungguh-sungguh. Yang kedua, rumahnya terbuka. Rumahnya apa? Terbuka. Malaikat tamu datang, berikan salam. Dia menyambut salam itu. Masuklah para tamu itu. Baru sampai halaman, tamu itu balik lagi. Kata tamu, mohon maaf, halamanmu bau busuk, rumahmu bau bangkai, aku tak mampu masuk. Seharusnya kau benari dulu. Analogi apa itu? Ada orang-orang di malam-malam akhir Ramadan begitu sungguh-sungguhnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia pemutus silaturahim dengan orang tuanya. Dia si pemakan harta anak yatim. Hatinya penuh dengan kedengkian, iri hati, sombong. Hatinya penuh dengan kecurigaan. Kata malaikat, bersihkan hatimu dulu, baru aku masuk. Hati yang kotor jauh dari cahaya Allah. Ya Daud, dalam firman hadis qudsi, bersihkan rumahku. Ya Daud, bersihkan rumahku. Ya Allah, di mana rumahmu ya Allah? Alam semesta ini tak mampu untuk menampungmu. Hamba yang fakir ini tak tahu di mana rumahmu, tunjukkan. Ya Daud, rumahku di hati hamba-hambaku yang suci.
Untuk itu dalam awal khutbah Nabi, wa ausilu arhamakum, sambung silaturahim. Sekali lagi, sambung silaturahim keluargamu. Itu tradisi Betawi munggahan. Artinya apa? Sebelum masuk Ramadan, kita saling memaafkan, sehingga para malaikat itu mampir di hati kita. Kalau kita curiga sama orang, kita dengki sama orang, kita merasa benar sendiri, ujub, riya, takabur, iri hati, selesai. Walaupun sehari 1000 rakaat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qati'ar rahim la yaqbalullah salatahu wa siyamahu wa du'a'ah. Orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah tidak akan terima salatnya, Allah tidak akan terima doanya, Allah tidak akan terima amal ibadahnya. Astaghfirullahaladzim. Ini penting. Saumul qulub ini adalah penampung cahaya, karena hati itu penentu. Niat itu di mana? Di hati. Sombong di mana? Di hati. Tawaduk di mana? Di hati. Ikhlas di mana? Di hati. Sumbernya hati. Itulah puasa yang tertinggi. Di saat kita latihan dalam bulan Ramadan, latihan pembersihan hati. Yang paling utama pembersihan hati tingkat yang tertinggi spiritual itu ikhlas. Saya mau tanya, Bapak-bapak tahu nggak hari ini saya puasa apa enggak? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu Bapak-bapak tadi ke kumur minum apa enggak. Nggak ada yang tahu. Semua amal ibadah nampak, terlihat, betul. Salat, haji, umrah, sedekah, zikir, baca Quran, ketahuan, betul nggak? Tapi waktu puasa enggak. Langsung kita kepada siapa? 30 hari dilatih untuk ikhlas. Saya tuh selalu ingat Abu Nawas. Bagaimana sih caranya ikhlas? Kata Abu Nawas, paling mudah. Ya Abu Nawas, ikhlas itu tingkat yang paling tertinggi dalam perjalanan spiritual. Karena iblis aja nggak mampu goda. Itu pengakuan iblis itu. Illa ibadukal mukhlasin. Aku nyerah sama hamba-hambamu kalau sudah apa? Ikhlas. Ya Abu Nawas, kau bilang paling mudah ikhlas. Iya, contohnya apa? Oh gampang contohnya. Aku mau tanya kau tiap hari buang hajat nggak? Ya buang. Pernah nggak dipikirin berapa berat yang dikeluarkan? Enggak, itu ikhlas. Nanti kalau buang hajat, pernah kita pikirin berapa gram yang keluar? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak keluar aja disuruh keluar, betul nggak? Habis kita keluar dipikirin nggak? Enggak, itu ikhlas. Bisa nggak kita seperti itu dalam amal? Belum. Karena apa? Kita merasa bahwa kita punya andil. Padahal kita setiap salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, apa yang kau titip kepada aku seluruh ibadah untukmu, bagimu dan kepada kembar. Itu baru sampai di mana? Di lidah. Baru sampai di mana? Di lidah. Kesini berat. Sendal jepit hilang satu aja mikirin, subhanallah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu sendal dapat lagi di sini, subhanallah. 30 hari dilatih ikhlas.
Berat latihan ikhlas. Lambang ikhlas itu sebetulnya para suami. Dengerin Bu, jangan mau protes aja heran. Bilang suami langsung cemberut mukanya. Gak boleh. Puasa nih. Saya mau tanya Pak, kita ngasih anak sama istri ada hitung-hitungan nggak? Ada hitung-hitungan nggak? Enggak, betul kan? Masya Allah. Tuh, kalau dia ngasih kita ada hitungannya nggak? Tuh ada, tuh subhanallah. Tuh Bu, suami ikhlas, Masya Allah, makanya masuk surga duluan. Jadi ikhlas itu sesuatu yang tak pernah kita pikirkan. Dan itu sulit karena kita merasa kita berbuat sesuatu. Padahal kalau kita, kalau kita berbuat sesuatu itu karena Allah, kita nggak kecewa. Karena Allah mengatakan apa? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada sesuatu kebaikan yang kau lakukan kecuali aku bayar. Jadi kalau kita minta hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah Allah katakan dalam Quran, setiap ibadahmu akan datang pertolongan. Masya Allah. Nah, ketika kita niat kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada siapapun karena Allah tidak pernah sedikit pun, sekali lagi, karena Allah tidak pernah sedikit pun mengecewakan perbuatan baik kita. Artinya apa? Ketika kita ikhlas kepada Allah, kita tidak S3. Apa S3? Stres, stroke, stop. Karena kita punya harapan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kepada manusia, kita kecewa. Ikhlas itu dididik 30 hari agar 11 bulan ke depan kau jangan karena manusia kau kecewa. Karena setiap kebaikan yang kau lakukan, aku bayar. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dari segala perbuatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan setiap satu kebaikan bi asyri amsalihha. Satu dibalas berapa? 10. Kau sedekah satu, Allah bayar 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan dilipat gandakan. Subhanallah. Nah, mengapa iblis sudah mengatakan aku nyerah sama orang yang ikhlas? Karena orang yang ikhlas, maaf, kalau ada satu orang mengatakan ente itu begini menurut si fulan dia begini. Oh begitu. Kalau seandainya yang dituduhkan itu benar, mudah-mudahan Allah ampuni ana. Tapi kalau seandainya yang dituduh itu tidak benar, mudah-mudahan Allah ampuni dia. Selesai. Kita enggak, ente dituduh, oh apalagi dia bilang, waduh Masya Allah, malah beratan kita nuduh dia. Karena apa? Nggak pernah ikhlas. Dilatih 30 hari untuk kehidupan ini hanya karena siapa? Karena Allah. Karena setiap kebaikan, sekali lagi, jangan pernah lelah dalam setiap kebaikan, karena Allah tidak pernah mengecewakan kita. Saya mau tanya, termasuk diri saya, banyakkan mana rizki yang kita duga dengan rizki yang nggak diduga? Jawab, Bu. Banyakkan mana rizki yang kita duga dengan rizki yang nggak kita duga? Banyakkan mana? Banyakkan rizki yang nggak pernah kita duga. Itu balasan Allah War-Rahman. Nah, untuk itu saumul qulub ini melatih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang lebar tentang hikmah puasa ini, karena puasa ini bukan untuk umat Nabi saja,
yang dahulu pun sudah. Karena apa? Tidak akan mencapai spiritual yang tinggi kecuali melalui puasa. Nah, jangan sampai puasa kita membatalkan pahalanya. Untuk itu masukkan karantina 7 organ tubuhmu dari yang diharamkan Allah. Naikkan volume rohanimu. Tidak kau melihat kecuali Quran, tidak kau baca kecuali tasbih, kecuali Quran, tidak kau memandang kecuali kebaikan, tidak kau mendengar sesuatu yang diridhai Allah, tidak kau berjalan kecuali menyambung silaturahim. Oleh karena itu Allah turunkan, hai malaikatku turun, itu hambaku. Masya Allah, dibanggakan oleh Allah, disuruh turun seluruh malaikat. Mengapa? Karena dia lebih mulia dari malaikat. Allah turunkan 2 malaikat Harut wa Marut, diberikan syahwat 2 hari, naik lagi nggak kuat. Nah, untuk itu sebagai penutup, Ramadan ini mengkikis 3 sifat. Sifat syaitan, sifat hewan, dan sifat kebuasan. Menaikkan volume sifat-sifat ilahiyah, sabar, dermawan, pemaaf, pengasih, ikhlas, peduli. Itu sifat-sifat apa? Ilahiyah. Takhallaqu bi khuluqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Wabil khusus tadi hati, dia baik, baik seluruhnya, dia busuk, rusak semuanya. Itu saumul qulub menurut Ali ibn Abi Talib alaihi wassalam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita. Tanpa hidayah kita nggak kuat. Karena jangan salahkan iblis. Iblis udah dibelenggu. Jangan kita pengganti iblisnya. Untuk itu minta, selalu kita minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jangan kau palingkan hati ini setelah kau berikan hidayah. Dulu bisa 3 kali hatam, sekarang enggak. Dulu tahajud rajin, sekarang enggak. Dulu dermawan, sekarang jadi pelit. Nah itu. Dulu enggak pernah marah-marah, sekarang bawelnya luar biasa. Iya kan? Dulu baik sama orang, sekarang pemutus silaturahim. Jangan kau palingkan setelah kau berikan hidayah. Wahyi lana min amrina. Kemudian apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan rahmatmu. Kalau bukan rahmatmu, aku bukan siapa-siapa. Karena rahmatuka wasi'at kulli syai', karena rahmatmu meluas atas segala sesuatu. Wahyi lana min amrina rasyada. Kita mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dia maha pemberi kepada hambanya yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibersihkan hati kita, ya kan, dibuang segala sifat-sifat yang tidak baik, sehingga para malaikat itu kita rasakan getaran salamun hiya hatta matla'il fajr. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah bi anna Allah yutahhir qulubana wa yarzuqna rizqan halalan mubarakan tayyiban wa ja'alana min ibadikal faizin syakirin hamidin mustaghfirin. Allahumma ya farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Hadanallah
wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.